dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan meminta dari para narsum kesimpulan dan solusi. Pak Wamen, ya, apakah Anda akan besok-besok langsung hari Jumat segera mengkonsep SK bersama Menteri Tenaga Kerja dan Gubernur, semua perusahaan yang menahan ijazah, sanksinya adalah semua perizinan terkait dengan perusahaan itu dicabut. Setuju? Karena ini terkait soal setuju pasti setuju ya. Kan kita punya yang namanya Dewan ya, DPR RI sebagai pengawas pemerintah, pengawas eksekutif. Ya kita akan melakukan konsultasi. Itu udah pasti itu. Ke siapa? Ke DPR RI loh. Ya itu saya bilang. Iya, ini kan pasti Bu Uni Irma ini kita tahu latar belakang Tapi beliau. Bapak pribadi setuju? Bukan setuju lagi, bahkan saya ini kan mewakili negara, setuju banget. Bukan pribadi loh. Setuju pendapat Hotman ya? Sangat setuju. Mantap. Ini solusi yang paling luar biasa karena sangat revolusioner ya gagasannya. Benar. Sangat revolusioner. Jadi gagasan-gagasan cemerlang yang kayak di ide itu harus kita dukung. Bagi perusahaan tidak ada sanksinya kalau menaati. Iya. Nggak ada sanksi apapun kalau menaati. Bu Irma, apa solusi dari Ibu? Terakhir ini semua mengatasi untuk menjelang undang-undang dibentuk. Menjelang undang-undang kan lama. Apa yang immediate action agar jangan terulang lagi nangis-nangis UMR pun ijazahnya ditahan. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kan kementerian ini punya hak ya untuk bisa mencabut izin dengan berkoordinasi ya dengan Menteri Investasi. Ya. Kemudian dengan kepolisian ya, kemudian dengan aparat-aparat hukum lah ya. Itu bisa dilakukan. Oh pasti malah perlu diperluas dengan Menteri Investasi, perlu ya? Ya, karena banyak perusahaan PMA. Kan ada dasar hukum Bang kita mencabut itu, nggak bisa sembarangan juga. Untuk melanggar, itu, nah makanya saya bilang tadi, kalau dia melanggar nggak ada urusan, cabut. Ya. Cabut. Tuh. Cabut Pak pengusaha. Izin Bapak mau dicabut nih gimana? Jadi begini Bang, kalau kita bicara pelanggaran, ya memang harus dikasih sanksi. Tapi kita harus melihat dulu secara kasuistiknya. Ya apalagi Bapak kok setuju tapi... Oh bukan masalah gini. Kalau memang dalam faktanya, dalam PKB mereka itu ada pelanggaran. Apalagi fokus ke sini, ijazah ditahan. Ya, tadi kan misalnya begini, sudah ditahan, sudah ada 15 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Tidak diberikan, itu harus dikasih sanksi. Sebelum kita bicara yang ditahan, kita bicara dulu, Bapak setuju enggak syarat untuk kalau itu yang diterima kerja tidak boleh lagi terima. Setuju. Nah, Itu gitu. makanya kami katakan ini momentum juga supaya dinamika yang ada saat ini harus kita tampung untuk nanti kita akomodir dalam undang-undang yang baru. Sehingga praktik-praktik seperti ini tidak terjadi lagi ke depan. Itu menjadi harapan kami. Apalagi besok adalah Hari Buruh. Ya, kita mengucapkan selamat Hari Buruh besok. Kita berharap dengan momentum Hari Buruh ini berbagai aspirasi-aspirasi dari pengusaha maupun dari pekerja ditampung semuanya. Mari kita jadikan juga dan kita bawa ke undang-undang nanti sehingga buruh sejahtera, pekerja juga jaya, ekonomi Indonesia juga makin baik. Amin. Pak Sosiolog, apa usulan dari Bapak terakhir? Ya, pertama melihat kasus-kasus ini. Ya, pertama tentu setuju ya dengan penegakan hukum dengan dasar hukum yang jelas dan lebih definitif ya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada selama ini ada. Tentu saja yang kedua adalah kita perlu melindungi berbagai hal. Di samping hanya dari sisi pekerja atau para buruh tadi, termasuk juga pengusahanya sendiri. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pengusaha pun juga dalam beberapa hal atau mungkin dalam banyak hal juga menjadi dalam tanda petik ya diperah oleh berbagai pihak. Nah itu pun juga harus dilindungi. Saya pikir itu bisa masuk dalam rangkaian dari hukum yang akan Terima kasih. Pak Said Iqbal, tolong dulu di segmen terakhir ini dirinci satu-satu apa yang segera harus immediate action. Yang segera. Atau besok ada demo nggak? Besok ada demo nggak di semua ke Monas, kalaupun ada 1-2 kelompok ke DPR aksinya. Bapak tahu itu? Bapak setujui? Yang mana? Yang mau ke DPR. Itu hak asasi itu. Ya, topik apa yang mau diadukan besok di Hari Buruh ini? Sama. Oh, topiknya ada 6 isu. Yaitu? Hapus outsourcing, upah layak, Satgas PHK, sahkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru tadi udah dibentuk panja, sahkan
rancangan undang-undang PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga, dan berantas korupsi dengan mengesahkan perampasan aset, RUU perampasan aset. Karena itu penting bagi buruh. Nah, kembali pada topik ini, langkah yang harus cepat itu warning dulu. Jadi Kementerian Tenaga Kerja teruskan ke dinas, dinas keluarkan apakah edaran, jangan himbauan. Karena bukti THR pakai edaran aja mampu kok. Masa giran ijazah nggak mampu? Harus fair dong ya. Keluarkan surat edaran, nggak boleh menahan dengan persyaratan apapun. Ini kan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Batas usia saja sekarang sudah dipersoalkan, nggak boleh. Apalagi nahan ijazah. Oleh karena tidak ada persyaratan yang melanggar konstitusi dan melanggar hak asasi manusia. Edaran menjadi penting. Yang kedua, lakukan tindakan dengan melakukan pemetaan, kemudian dilakukan itu bisa Dinas Tenaga Kerja bidang pengawasan mungkin BAP. Nah, dengan BAP itu bagi temuan-temuan di perjanjian kerja bersama dicabut. Jadi artinya perlu Dinas Pengawasan Tenaga Kerja turun ke bawah, wamen turun ke bawah. Betul. Yang terakhir kita harus melakukan penyuluhan, memastikan kepada seluruh buruh, baik melalui kampanye sosial media maupun kampanye dalam tatap muka, tolak. Kami bisa kok buktinya. Saya tolak, yang tadi udah masuk PKB, nggak jadi, dicabut. Bahkan ijazahnya dikembalikan. Atas jurisprudensi itulah, maka kemudian kami melakukan sosialisasi tuh. Jadi menurut Bapak, buruh itu ngadu kemana? Ke Dinas Ketenagakerjaan aja atau kemana? Dinas Tenaga Kerja dan Serikat Buruh. Lebih efektif Serikat Buruh kadang-kadang. Karena Serikat Buruh bisa dia telepon, kalau enggak ya kita demo. Itu jauh lebih efektif daripada melapor ke dinas, tunggu dulu, lihat proses, lihat aturan, terlalu panjang. No viral, no justice. No viral, no justice. Itu masih berlaku seperti itu. Dan yang terakhir, kalau nggak ada serikat buruh di perusahaan, kemana dia pergi? Dia bisa lapor ke Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh yang ada di kabupaten kotanya, kan membuka diri. Iya, itu kan membuka diri. Dan yang paling penting, kita harus memastikan tidak ada satupun persyaratan untuk masuk kerja, termasuk menahan ijazah, batas umur, penampilan yang menarik, itu menjadi ukuran yang diberikan oleh pengusaha dalam melakukan perekrutan. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di pasal perekrutan, rekrutmen daripada buruh harus dinyatakan dilarang terhadap persyaratan-persyaratan tersebut. Besok apakah di semua kota buruh akan turun ke jalan atau gimana? Hampir 1 juta buruh di luar Jawa Barat, Banten, DKI akan turun ke jalan. 1 juta buruh? Hampir 1 juta buruh. Hampir 1 juta. Itu catatan kami. Yang di Monas kurang lebih 200.000 orang akan hadir bersama Pak Prabowo. Kepada jutaan buruh yang akan memperingati Hari Buruh Internasional besok, kami mengucapkan dari para narasumber, dari Metro TV, dan dari hostmu yang paling ganteng ini, mengucapkan selamat Hari Buruh, selamat berjuang. Banyak orang yang akan melindungi kamu. Dan tadi sudah dikasih banyak solusi. Mudah-mudahan pejabat kita di sini, Pak Wamen Ketenagakerjaan, dan ibu kita yang galak, Ibu Irma, tepati janjinya itu. Demikianlah acara Hot Room malam itu. Malam ini jangan lupa setiap jam 9 malam hari Rabu hanya di Metro TV. Pak, sini Pak, pamer TV. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.